sekolah. Di sini saya akan membagikan sedikit materi yang telah saya peroleh dari Pendidikan Guru Penggerak Modul 1 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susi Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Bantul, Kabupaten Malang. Konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan diantaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti di sini kita sebagai guru tugasnya untuk menuntun siswa dan siswi sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Sebagai guru kita tidak bisa merubah kodrat siswa dan siswi. Kita hanya bisa menuntun. Seperti kita menanam benih padi, kita tidak bisa merubah benih padi tersebut menjadi benih jagung. Yang dapat kita lakukan adalah menyediakan lahan yang subur dan juga menjaga tanaman tersebut supaya tidak dimakan oleh hama, sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Nah, di lingkungan sekolah di sini kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar para siswa dan siswi. Nah, di lingkungan tersebut kita bisa bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, bekerja sama, saling tolong-menolong dan saling belajar demi menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan baik ini kemudian akan menjadi karakter yang baik bagi seluruh anggota sekolah. Nah, ini adalah pembelajaran paradigma baru. Seluruh pendidikan bertujuan dirancang dengan prinsip diferensiasi. Setiap anak itu berbeda, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dipelajari melalui program intrakurikuler dan kokurikuler. Jadi murid itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri, tidak bisa kita samakan. Tetapi tujuannya sama, agar mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kemudian ada miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi, ketika kita mengontrol murid, sebenarnya murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain, tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi sepertinya kita mengontrol murid, padahal itu hanya sementara. Nanti setelah beberapa waktu murid akan kembali lagi seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini lama-kelamaan murid tidak bisa mandiri untuk menentukan atau mengambil langkah, karena dia selalu mengambil keputusan berdasarkan gurunya, seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan di sini malah kita akan memberikan label buruk, label negatif kepada siswa, sehingga yang difikirkan oleh siswa bahwa dia sudah buruk, seperti itu. Kemudian miskonsepsi teori kontrol yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa memang memiliki tanggung jawab, tetapi apabila tanggung jawab tersebut dipaksakan terus-menerus, maka yang tumbuh bukan tanggung jawab
permusuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Oke, baik. Kalau begitu akan saya lanjutkan. Kemudian ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu di teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita harus memahami bahwa kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada teori stimulus respon, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi pemikiran kita itu tidak sama, tidak bisa kita samakan. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk berpandangan sama dengan kita, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan alasan tertentu. Kemudian di stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon yang terakhir, di situ ada model berpikir menang dan kalah. Tetapi pada teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Kalau menurut bahasanya Bu Minu, itu win-win solution. Nah, ini adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau mendengar disiplin positif, apa yang terpikir di benak Bapak Ibu? Apakah di sekolah kita sudah melaksanakan disiplin positif? Belum. Sudah. Contohnya apa, Bu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Pulang tepat waktu. Absen, pemberian Memberitahu kalau tidak masuk. Kalau tidak masuk. Kemudian ada juga kita sudah melaksanakan sholat duha berjamaah pada pagi hari. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka sudah sadar secara dalam diri mereka bahwa mereka harus melakukan hal tersebut tanpa harus ada penghargaan ataupun ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka untuk berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas waktu diklat kemarin oleh Bu Sri Subekti. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi ketika berada di dalam kelas, kadang-kadang siswa belum waktunya, mau kurang 5 menit istirahat, mereka sudah ingin keluar karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka bertahan hidup, yaitu makan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka mungkin di rumah karena orang tuanya bekerja sehingga di sekolahan mereka kurang kasih sayang sehingga mencuri perhatian Bapak Ibu guru. Kemudian ada kekuasaan dan penguasaan. Itu biasanya siswa yang senang apabila siswa yang lain itu tunduk dan takut kepada dia. Itu adalah kebutuhan dasar kekuasaan. Kemudian ada kesenangan.
Jadi mereka ketika pembelajaran sesuai dengan kesenangannya, mereka ingin belajar di luar seperti itu. Kemudian ada kebebasan, mereka tidak suka dipaksa-paksa. Nah, itu adalah sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang harus mereka penuhi. Sama seperti kita, bahwa ketika kita lapar kita juga membutuhkan untuk bertahan hidup, kita juga membutuhkan makan. Kemudian kita juga butuh kasih sayang yang adik-adik. Yang ada di keluarga. Sebentar ya, baterainya habis. Bisa Bu, tapi tinggal sedikit juga. Yang satu belum diganti. Baiklah, saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia, jadi ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena mereka takut dihukum, takut ada hubungan kausal. Jadi karena dia melakukan tersebut, dia akan dihukum tersebut. Begitu. Terus kemudian yang motivasi ekstrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan hal tersebut karena ingin dipuji oleh Bapak Ibu guru, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Itu motivasi ekstrinsik. Dan apabila mereka ketika tidak ada imbalan dan penghargaan, mereka tidak akan melaksanakan hal tersebut. Kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, ini adalah motivasi menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi yang timbul dari dalam diri, meskipun tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman, tetapi mereka akan tetap melaksanakan hal tersebut karena motivasinya berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau bedanya, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam membuat hukuman. Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR atau terlambat, langsung diminta lari-lari keliling lapangan seperti itu. Kemudian idealnya seperti itu. Terus kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi misalkan anak terlambat, nah mereka karena tidak mengikuti kegiatan sholat duha, nah mereka sebagai konsekuensinya sebelum masuk ke kelas mereka harus sholat duha terlebih dahulu. Adanya habis lagi. Kemudian ada restitusi. Nah, ini yang paling disarankan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi siswa di sini diajak untuk berdiskusi, untuk mencari penyebab mereka melakukan kesalahan tersebut dan juga untuk mencari solusi sendiri. Tidak solusinya dari siswa sendiri, bukan dari Bapak Ibu guru. Jadi bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang sudah mereka buat sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kedua ada teman, ketiga ada pembuat merasa bersalah, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, di sini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini sebagai penghukum, Bapak Ibu guru bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Terus kemudian
nggak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri aktif di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, untuk memahami posisi-posisi tersebut, nah ini ada posisi kontrol. Apakah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu? Ini kira-kira Bapak Ibu, ini posisi yang apa Bapak Ibu? Sebagai teman atau sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah atau manajer? Membuat merasa bersalah. Wah, keren sekali Bapak Ibu. Nah, ini kedua, posisi kontrol. Apakah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kira-kira posisinya di mana? Sebagai teman. Nah, betul sekali. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kira-kira sebagai apa? Manajer. Nah, ini dari catatan pelajaran, kamu sudah sering terlambat. Kamu tahu konsekuensinya apa? Itu sebagai apa? Sebagai kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan ini tumbuh dari dalam diri anak-anak masing-masing, sehingga mereka akan lebih menghargai nilai-nilai yang sudah mereka yakini dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang sudah mereka yakini, sehingga disebut sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, bentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalkan ketika tidak boleh membuang sampah, berarti kalimatnya adalah jagalah kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian misalnya tidak boleh terlambat, berarti harus disiplin. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini ada 3 variabel. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tadinya siswa ditanya kenapa melakukan kesalahan tersebut, apakah mereka paham dan sadar bahwa mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, jadi hubungan antara guru dan siswa. Mungkin karena tadinya siswa nakal karena kurang perhatian dari bapak ibu guru, seperti itu. Sehingga dengan adanya restitusi, saling berdialog bersama, kemudian kita mengetahui apa penyebab mereka melakukan hal tersebut. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak membedakan
contohnya. Jadi setelah dilakukan restitusi, mereka memahami kesalahan mereka dan mereka dikembalikan kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya juga tidak menjudge dia memiliki kepribadian yang buruk. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi pada restitusi kita tidak memberikan hukuman, tidak juga memberikan konsekuensi, tetapi hal tersebut datang dari dalam diri siswa tersebut dengan kita menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah mereka perbuat. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tidak memaksa. Jadi siswa bisa melakukan evaluasi pada dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalkan anak-anak membolos, ternyata mereka membutuhkan kebebasan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi setelah adanya pelanggaran, mungkin mereka melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah memperbaiki karakternya, kita bukan fokus pada tindakan hukumannya, tetapi pada penyelesaian karakter mereka. Nah, ini adalah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi mereka melakukan kesalahan itu sebagai proses dari belajar. Jadi yang kita lakukan ketika kita melakukan restitusi kepada siswa, yang kita lakukan pertama adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Jadi itu tidak apa-apa. Kemudian restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi mereka pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya dia bosan di sekolah saja. Jadi berarti mereka ingin kebebasan. Terus nanti pada restitusi selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Misalkan kita harus disiplin, rajin masuk sekolah, seperti itu. Jadi dengan mereka tahu di sekolah ini memiliki keyakinan dan mereka mempercayainya, maka mereka akan melaksanakan dan bertanggung jawab atas nilai-nilai yang sudah disepakati bersama tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pembelajaran melaksanakan praktik segi itu adalah kelas itu makan saat belajar. Maka sekolah nanti saya akan hari ini
dalam suasana sekolah. Yang saya masih takut adalah saya pribadi Di relasinya adalah seorang perempuan coba sesuai dengan kesepakatan kelas yang contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi siswa menjadi sadar dan juga bisa mengambil langkah apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seperti tadi dia makan di dalam kelas karena ternyata tidak sarapan dari rumah, karena setelah sholat subuh dia meneruskan untuk tidur kembali karena tadi malam tidurnya terlalu malam, sehingga ditanya apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Dia akan bangun lebih awal kemudian supaya bisa sarapan. Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Disilakan. Ya, silakan Bu Rahayu terlebih dahulu. Dibukakan slide yang tengah-tengah atas pembahasan. Oh, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini semua apakah maksudnya dihilangkan semuanya? Oh ya, nah ini yang kita lakukan adalah yang terbaik adalah restitusi. Ya, restitusi yang terbaik. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka belajar dari kesalahan, tidak seperti hukuman dan konsekuensi, sehingga mereka akan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka, sehingga nantinya meskipun tidak ada hukuman mereka atau reward atau apa namanya ujian, mereka tetap akan melaksanakan hal tersebut. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu guru SMA Batur, kesimpulannya memilih restitusi. Terima kasih pertanyaannya Bu Rahayu. Dilanjutkan ke Bu Ambar. Silakan Bu Ambar. Terima kasih Bu Susi. Saya bagiannya penutup. Oh, oke. Penutup. Di penutup. Ada kata-kata di situ menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Barangkali di sekolah kita diberi contoh. Ya ada sih barangkali pokoknya di contoh. Jadi itu ada tulisan menuntun murid-muridnya menjadi iman yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebenarnya kita kan sudah punya. Iya. Contohnya siapa? Contoh siswanya atau kegiatannya? Contoh siswanya mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, contohnya ini ada di Ketua OSIS mungkin Bu. Ketua OSIS yang mandiri, dia bisa mencari tahu apa yang harus mereka lakukan
dengan melakukan literasi, kemudian merdeka, mereka diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan apapun, ya, dan mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan atau kegiatan yang mereka lakukan, seperti itu. Ya, kedepannya semoga kita bisa menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Amin. Ya, amin. Jadi bisa diputuskan ini terus ini harus mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih sarannya Bu Ambar dari Sarpras membuat banner tentang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, sudah mengikuti sedikit materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 7. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu tentang kesepakatan kelas? Oh ya, Peter. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, nanti keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kalian percayai, sehingga kalian punya tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai yang sudah kalian yakini tersebut. Nanti misalkan contoh keyakinan kelasnya adalah pada saat ujian kalian tidak boleh mencontek, berarti tidak boleh mencontek, tetapi kalimatnya nanti tidak boleh kalimat negatif, harus kalimat positif. Kalau tidak boleh mencontek berarti harus jujur, seperti itu. Terus kemudian misalkan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimatnya adalah Harus membuang sampah pada tempatnya. harus membuang sampah pada tempatnya. Kita boleh harus menjaga kebersihan juga boleh, seperti itu. Jadi kata tidak kemudian yang negatif itu tidak boleh. Kita harus menggunakan kalimat yang positif. Kalian sudah paham dengan keyakinan kelas? Paham. Baiklah, setelah ini Bu Susi akan membagikan sticky note. Nah, di sini kalian tuliskan satu saja keyakinan kelas yang akan kalian yakini bersama-sama dan kita buat kesepakatan bersama. Nanti Bu Susi bagikan satu-satu. Setelah selesai ditulis, silakan ditempel di keyakinan kelas 10 MIPA 1. Baiklah, Bu Susi akan bagikan.
menempelkan keyakinan kelas kalian di sini. Nah, Bu Susi akan melihat satu-satu dan kemudian ketika ada yang sama nanti kita ambil satu saja. Ya, Bu Susi seleksi terus. Baiklah, setelah Bu Susi seleksi terdapat 7 keyakinan kelas 10 MIPA 1. Yang pertama, melaksanakan piket kelas setiap jadwalnya masing-masing. Kemudian berbicara di kelas saat pelajaran sepenuhnya saja. Kemudian saling mengerti sesama teman dan menjaga kerukunan. Berbicara menggunakan bahasa yang sopan, menjaga kebersihan kelas dan disiplin. Kemudian menghormati dan menghargai guru, makan dan minum saat jam istirahat saja. Nah, itu saja keyakinan kelas 10 MIPA 1. Harapannya dengan adanya keyakinan kelas ini, mudah-mudahan kelas 10 MIPA 1 dapat bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang sudah kalian yakini bersama. Terima kasih Bu Susi ucapkan.